Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bertemu dalam perenungan firman Tuhan berkaitan dengan menang karena iman. Sebelum kita lebih jauh, saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, surat Ibrani 12 ayat yang kedua. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa dasar iman kita adalah sifat Allah. Ya. Sifat Allah baik bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah berdusta, dan seterusnya. Nah, hari ini adalah tentang dasar iman kita selanjutnya, yaitu penebusan dari anak Allah. Pekerjaan penebusan dari anak Allah. Kristus telah menjadi sumber dari iman kita dalam Allah. Fakta kematiannya dan kebangkitannya memberi tempat berpijak bagi iman kita. Nah, jadi iman saudara dan saya didasarkan pada kematiannya di atas kayu salib. Lalu kemudian kematiannya tidak berlanjut, diakhiri dengan cerita bahwa Dia bangkit. Lalu kemudian tentu saja dalam cerita selanjutnya Dia naik ke surga. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa dasar iman kita yang selanjutnya adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Dialah yang memimpin iman kita, yang membawa iman kita sampai kepada kesempurnaan. Jadi harus paham betul bahwa penebusan dari anak Allah adalah satu hal yang sangat baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memaknainya? Ya, saya ingin mencoba menjelaskan hal-hal yang bersifat praktis. Ya, yang pertama, kita harus mengarahkan hati, pikiran, bahkan pandangan kita selalu kepada Yesus setiap hari. Hidup kita harus menyembah Tuhan Yesus setiap hari. Nah, jadi ini penting kita ingat baik-baik dalam hati. Arahkan pandangan kita, lalu kemudian sembah Dia setiap hari. Wah, ini harus kita lakukan. Lalu kemudian syukuri bahwa penebusan Kristus yang menyebabkan kita, ya, mensyukuri penebusan Kristus yang menyebabkan kita sebagai orang yang sudah pasti diselamatkan. Harus disyukuri loh. Kita mungkin dipanggil dari latar belakang berbagai macam, kepercayaan yang berbagai macam juga. Tetapi ketika saudara dan saya sudah ada di dalam Kristus, maka harus mensyukuri betul bahwa saudara adalah orang yang sudah pasti diselamatkan. Ya, mungkin ada yang bertanya, kok sudah pasti? Kita belum ke sana. Ya, saya ingin katakan bahwa kitab suci mengatakan, firman Allah, Alkitab mengatakan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini bicara tentang jaminan dan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, mari kita landaskan iman kita kepada penebusan anak Allah dengan cara mensyukurinya. Membuktikan kasih kepada Yesus dengan sikap taat kepadanya setiap hari. Ya, kita harus mulai evaluasi. Apakah saya tipe orang yang taat atau banyak tidak taatnya? Ya. Apakah saya tipe orang yang menunda atau segera taat? Lalu kemudian kita harus punya pola di dalam pikiran kita. Apa yang akan Yesus katakan tentang, misalnya, kalau seandainya saudara bisa berhadap-hadapan fisik dengan Tuhan Yesus pada hari ini, Dia ada di depanmu persis, Dia berkomunikasi sebagai pribadi seperti antar manusia pada hari ini. Kira-kira apa yang akan Yesus katakan saat Dia melihat sikapmu? Ya, saat Dia melihat keputusan-keputusan hidupmu. Saat Dia melihat kegiatan apa yang sedang engkau ikuti. Saat Dia melihat penggunaan keuanganmu. Saat Dia melihat penggunaan waktumu. Saat Dia melihat engkau menggunakan kesempatan pelayanan
Kalau serius, kalau sungguh-sungguh pasti dia akan puji. Tapi kalau seandainya mengabaikan tugas pelayanan atau diam-diam menolak, menghindar pelayanan, kira-kira Tuhan Yesus mau bilang apa ya? Nah, ini sesuai dengan daya imajinasi kita sendiri. Ya, ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, jadi sebaliknya kalau kita melihat sikap orang salah, keputusan orang salah, kegiatannya tidak bermanfaat, menggunakan uang dengan boros, penggunaan waktu yang sia-sia, melayani lalu kemudian tidak serius atau malah menghindar. Saudara dan saya dalam keadaan kita sebagai manusia pasti jengkel melihat orang seperti ini. Nah, tentu nggak tahu apakah Tuhan Yesus bisa dikatakan sebagai orang yang akan sangat menyesali apa yang seperti itu, atau dia katakan sesuatu dengan terus terang. Atau mungkin bahkan Tuhan Yesus akan mendisiplin seseorang karena dia tidak sungguh-sungguh untuk memaknai penebusan anak Allah dalam kehidupannya. Yang berikutnya, dasar iman kita selain penebusan itu tadi adalah firman Allah. Langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Lalu firman Tuhan kepadaku, aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Yeremia 1 ayat 12. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menempatkan Alkitab? Firman Allah itu hebat luar biasa. Firman Allah itu akan mempengaruhi. Firman Allah itu tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, bagaimana kita memaknainya? Ya, memaknai firman Allah sebagai dasar iman kita. Baca Alkitab, saudara. Saya berulang-ulang, bahkan mungkin dah beberapa tahun ini, mungkin bertahun-tahun, atau mungkin sepanjang pelayanan, ingin selalu berkata bahwa baca Alkitab, dan baca Alkitab. Zaman dulu kita kalau mau baca Alkitab harus buka buku. Ya, konsekuensinya kemanapun kalau memang rajin baca Alkitab harus bawa Alkitab. Apakah itu salah? Tidak. Banyak orang yang melakukannya. Dia bawa Alkitab kemana-mana, simpan di dalam tasnya, simpan di dalam kendaraannya. Lalu kemudian ada kesempatan dia baca. Ya, saya sendiri pernah lihat orang sedang jaga counter di sebuah mall. Lalu saya perhatikan, oh dia sedang baca Alkitab. Wih, hebat, luar biasa. Nah, hari ini teknologi mempermudah kita. Bukan bermaksud ingin menggantikan Alkitab buku. Jauhlah daripada yang seperti itu. Karena Alkitab buku itu cara pandang kita, ya, view kita itu akan jauh lebih luas kalau kita membaca di buku. Beda dengan membaca di tablet, di HP dan sebagainya yang jarak pandang, jangkauan pandangnya itu jauh lebih sempit. Nah, maksud saya begini. Kalau memang saudara ingin konsisten membaca Alkitab, salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah Alkitab, dan kemudian ada jadwal baca di sana. Ya, Alkitab yang biasa dipasang di handphone itu akan menghadirkan kemungkinan bagi kita untuk membacanya secara harian. Kita bisa setting ulang dari awal, lalu kemudian kita baca per kitab. Nah, ini yang di depan ini adalah contoh dari screenshot HP saya. Ya, jadi saudara bisa membaca. Ada 4 kitab yang tertera di sana. Apakah 4 kitab semua? Enggak. Bisa 1 kitab sekitar 1-2 pasal, atau 2 kitab dengan beberapa pasal. Nah, maksud saya adalah mari kita gunakan teknologi ini untuk mencari hal yang rohani. Ya, hal yang jasmani kan sudah pasti. Kita menggunakan berbagai macam aplikasi untuk kemudahan pekerjaan kita. Nah, betapa berharganya teknologi ini kalau kita gunakan untuk dua sisi itu, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan betapa tersenyum dan bangganya Allah, Yesus Kristus, jika melihat anak-anaknya. Oh, teknologi ternyata bukan menghambat. Teknologi bukan membuat orang jatuh dalam dosa, tapi teknologi membuat dia semakin cinta kepada saya. Tuhan akan senang. Itu sebabnya mari kita membaca Alkitab dengan segala daya upaya kita. Lalu yang berikutnya adalah mendengar berita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara sedang hadir dalam sebuah ibadah, baik secara offline apalagi secara online akan jauh lebih bebas ya. Ya, kita bebas untuk on cam dan off cam kan gitu. Nah, apakah kita sungguh mendengar berita firman Tuhan? Saya secara pribadi dari sebelum sekolah teologi, masih SMA, SMP, membiasakan diri membawa catatan. Catat itu. Catat poin-poinnya supaya apa? Ya, mungkin suatu saat kita perlu diingatkan kembali. Kita buka catatan kita dengan mencatat, dengan mendengar, dengan melihat.
Ya, indera itu kita gunakan. Kita melihat catatan kita mendengar apa yang mau kita catat. Nah, lalu kemudian kita baca, ya, apa yang kita mendengar, kita menggerakkan tangan kita. Itu akan membuat kita semakin tertanam firman Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan melayang kemana-mana dulu. Jangan mikir persoalan-persoalan rumah tanggamu. Jangan memikirkan rencana rumah tanggamu, atau jangan memikirkan usahamu dulu. Fokus kepada Allah. Allah sanggup membereskan semuanya kalau saudara mau mengandalkan Dia. Lalu kemudian taat dengan segera. Taat segera. Jangan tunda. Ya, kita tahu sebagai orang tua, kalau anak menunda perintah, maka sebenarnya itu tidak taat. Tetapi ketaatan itu bicara tentang siap, segera, dan lakukan. Militer mengajar kita tentang ketaatan dengan segera. Seorang prajurit, seorang tentara terhadap atasan atau komandannya, dia selalu katakan siap. Dia tidak pernah menunda. Dia selalu katakan siap, taat dengan perintah. Terhadap Allah apalagi. Mempercayai bahwa firman Allah adalah makanan rohani kita dalam arti yang sebenarnya. Nah, rohani itu sesuatu yang tidak kita bisa sentuh dan kita raba ini harus kita isi dengan satu hal yang dahsyat dan mujizat. Firman itu adalah mujizat. Firman itu dahsyat. Itu sebabnya dia adalah makanan rohani bagi jiwamu. Kalau saudara fokus dengan makan 3 kali sehari, atau bahkan malam lapar makan lagi, tengah malam lapar makan lagi, subuh lapar makan lagi, itu jasmani. Siapa yang mau larang? Tetapi firman Tuhan adalah makanan rohani yang harus kita makan dalam arti secara rohani. Karena itu bicara tentang pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. Mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah, bukan hanya berisi firman Allah. Jika Alkitab kita anggap hanya berisi, maka bisa jadi bagian-bagian lain adalah firman, tetapi bagian-bagian lain bukan. Dipilah dan dipilih. Kita pilih, pisahkan, yang ini firman, yang ini bukan firman. Yang ini untuk saya, yang ini bukan untuk saya. Tetapi yang benar adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah, tanpa kesalahan dan cukup bagi seluruh kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayai janji nubuat yang tertulis dalam Alkitab, karena hal itu pasti akan terjadi. Minggu lalu atau pada bagian sebelumnya, bagian pertama yang mendasari iman kita adalah sifat Allah. Pada hari ini, pada saat ini, pada bagian yang kedua yang mendasari adalah karya penebusan Kristus, dan kemudian Alkitab sebagai firman Allah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.